Ya. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya masukkan dalam konten YouTube. Iya Mbak E. Iya, ini saya mau tanya yang kemarin itu, yang translate KTP Indonesia. Itu apakah bisa dilakukan di KJRI? Oh ya bisa dong. Ah, gitu. Siap. Oh, oh. Dokumen yang orang tua, saya langsung minta ke Mas Andro ya. Bisa nggak? Mbak putus-putus Mbak. Sampean cari tempat yang penak. Cari tempat yang enak. Sinyal sampean pedot-pedot. Nek pedot-pedot aku ndak bisa menerima informasi dari sampean dengan baik dan benar. Oke, oke, halo. Sudah Halo. jelas? Sudah, ya. Gimana? Iya, yang kemarin saya bilang itu, saya kan calon saya itu pakai jasa lawyer untuk proses pernikahan itu kan. Terus lawyernya itu perlu data saya, termasuk sertifikat single itu kan kata Mas Andro bisa pakai KTP. Itu saya coba pakai KTP dan mau ditranslate ke lewat KJR. Mbak, sampean ini ada di mana sih, Mbak? Sampean ini enggak, suara sampean itu enggak bisa saya terima dengan jelas loh. Suaranya sampean itu kayak gitu loh, Mbak. Halo. Sampean ada di mana? Sampean cari tempat yang tenang dulu lah. Minggir, sampean naik bis ya? Apa naik MTR apa naik apa sampean? Ini saya kebetulan lagi di terminal, lagi di terminal bis. Saya lagi cari tempat dari tadi. Sampean lihat sinyalnya sampean. Sampean lihat sinyalnya sampean itu kalau 1 atau 2 jangan buat nelpon. Kalau full baru sampean telepon. Aku menerima informasinya itu nggak jelas, Mbak. Matiin dulu aja, nanti telepon lagi. Ya udah. Saya cari tempat yang biar enak jelasinnya. Gitu ya? Oke. Matiin dulu, terus cari tempat yang tepat. Oke ya teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Sekali lagi, jadi kalau ada sesuatu yang penting ya kita kan tidak ngerti lokasinya, sampai ada di mana, ada di WC, ada di toilet, ada di jembatan atau di hutan, atau nggak tahu di terowongan mina apa di mana gitu kan. Jadi penting bagi kami untuk mendengarkan informasi dari sampean-sampean itu secara utuh, secara mendalam. Kita perhatikan, kita dengerin sampai benar-benar kita dapat konklusinya sebenarnya persoalannya ada di mana. Nah, seperti itu tuh, Mbak. Jadi makanya sekali lagi kan kita itu butuh tidak hanya sekedar karena kita sudah meluangkan waktu kita untuk mendengarkan sampean-sampean ngomong itu, ya sampean semuanya cari momen atau cari situasi yang pas gitu loh. Kalau memang percaya dengan kami untuk bisa membantu mengurai masalah. Kalau saya ngomong membantu menyelesaikan masalah itu kok sawangannya keminter. Mengurai persoalan itu jadi tidak bulet, ruwet, mumet kayak gitu ya teman-teman. Apapun itu ceritanya, kita mencoba ya, kita share, berdiskusi ya kan, kita ngobrol. Saya nggak mau dianggap sebagai orang yang menyelesaikan masalah. Saya pinginnya ngobrol, biar yang menyelesaikan masalah ya sampean sendiri. Kita coba membantu melok mikir gitu loh, kemana jalan terbaiknya. Jadi seperti itu. Tak telepon ganti Mbak E kesuwen soalnya. Jadi persoalannya dia itu bagaimana, seperti apa ini tadi, persoalan nikah dan butuh surat single kelihatannya sih. Jadi itu yang menjadikan persoalan.
Jadi tak telepon gak diangkat-angkat maneh. Ya seperti itulah ya teman-teman, menikah di Hong Kong terus pakai jasa lawyer. Nah, di sini yang menjadi kadang keblidruan ya, menjadi kebingungan dan menjadi kembuletan. Nah, jadi begini ceritanya. Kalau kita menggunakan pengacara Hong Kong, maka yang digunakan pasti akan adalah hukum Hong Kong gitu loh. Nah, sedangkan di Hong Kong itu biasanya kalau yang menyatakan orang yang belum menikah atau menyatakan orang yang setelah bercerai itu terus single, dia itu membutuhkan surat keterangan bahwa single gitu loh. Nah, ini saya juga nggak ngerti nek urusan pernikahan, ya kan? Kenapa pengacara meminta surat-surat tersebut gitu loh. Sedangkan hukum di Indonesia itu kalau sudah, sekali lagi, hukum di Indonesia itu kalau sudah bercerai ya sudah, surat cerai itu sudah menunjukkan dia tidak ada hubungan dengan siapapun. Halo. Oke, gimana Mbak? Ini udah jelas. Iya, kemarin itu jadi calon saya itu kan pakai jasa lawyer. Itu membutuhkan surat sertifikat single. Itu apakah bisa diganti sama KTP Indonesia dan di translate? Nah, kalau sampean tanyanya ke saya, ya kan? Ya sampean yang harus menjelaskan ke pengacaranya no. Masuk aku sih jelas no. Di dalam KTP saya itu ada keterangan not married gitu loh. Soalnya sampean belum punya draftnya KTP yang Indonesia. Saya punya, tapi kan tidak mungkin saya share sampean itu data pribadinya orang. Makanya saya suruh sampean kalau bisa datang ke sini tak tunjukin. Tapi kalau sampean mau ke KJRI ya monggo sampean KJRI translate. Nah, nanti kalau sampean datang ke KJRI translate, kalau cuma satu dokumen aja, biasanya dia tanya dokumen yang lainnya mana, seperti apa, bla 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 bla. Pertanyaannya agak sedikit lebih panjang, tapi ya nggak apa-apa, sampean coba ke sana gitu loh. Halo? Iya. Nah, jadi hukum kalau melalui Mas Sandro bagaimana? Iya, tapi kita mesti ngomong dulu. Saya mesti ketemu dulu. Kalau sampean ini rodok bulet iki, gitu loh. Sampean ini yang ketika saya ketemu sama sampean itu, sampean bisa menjelaskan ke pengacaranya gitu loh. Ngerti nggak? Kalau bikin semuanya itu tidak ada menjadi persoalan, Pak, Mbak. Kok Pak sih? Tidak ada jadi persoalan, tapi dengan dibikinnya itu apakah bisa sampean menjelaskannya ke dia gitu loh. Karena hukum Hong Kong ini, sekali lagi hukum Hong Kong, kalau sampean menikah, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah KTP, ya, terus KK, terus akte lahir sampean, sama surat kalau sampean belum menikah itu izin orang tua. Tapi kalau sampean sudah pernah bercerai itu surat cerai. Yang dibutuhkan hanya 4 itu, Mbak. Tidak ada surat single gitu loh, ngerti nggak? Oke, saya paham. Lalu kemudian kalau kakak asli itu masih di PT, itu bagaimana? Saya sedang proses pengambilan kakak yang asli. Makanya sampean ketemu saya. Dari PT saya gitu. Kalau hal ini penting itu sampean ketemu saya, tak jelasin semuanya. Halo? Iya, halo. Kalau ini perlu dan penting buat sampean, kira-kira bisa nggak ambil libur? Ayo kita ngobrol gitu loh. Tak jelasin semua. Kebetulan hari ini saya libur sih. Ya udah datang ke sini. Mau ke tempat Mas. Saya tunggu di MTR Exit C. Iya, baik. Nanti telepon, nanti tak tunjukin arah ke rumah. Oke, di kos WB kan? Iya, kos WB. Oh, oke. Biar enak, biar sampean clear. Iya. Menjelaskan ke pengacaranya clear, menjelaskan ke bojonya clear. Oke. Saya menuju ke sana lagi cari bis arah pos WB. Kalau lewat bis bisa. Kalau bis sampean turunnya Sogo. Oh, Sogo saya tahu. Ya, turun Sogo. Nanti kita kasih arah-arah dari Sogo.
Tapi kalau naik MTR exit C. Oke, baik. Oke, semangat Mbak E ya. Tak Maaf tunggu. mengganggu waktunya. Oke, nggak apa-apa, biar enak, biar tak jelentrehin, biar Oke. sampean terang. Oke? Iya, siap. Ye, sehat Makasih, selalu, Mas matur Anto. sembah nuwun, ditunggu. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman ini seneng kita ngobrol, kita ketemuan, enak. Oke, itu saja. Berlanjut di konten berikutnya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.